negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hera Buditumora dan Nazila Tani. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu ada pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi menurut KBBI merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesepakatan seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua itu menemukan jalan keluar dan penyelesaian dari negosiasi. Yang ketiga, sama-sama mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, yang ketiga itu ada struktur. Struktur itu ada 6. Yang pertama orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, yang pertama itu orientasi. Orientasi itu dia salam pembuka, jadi dia kayak basa-basi dulu. Nah, yang kedua permintaan, di mana salah satu pihak memenuhi permintaan, di mana salah satu pihak memenuhi atau tidak memenuhi permintaan. Yang ketiga itu pemenuhan, yaitu penyedia barang dan jasa. Yang keempat penawaran, apabila harga yang ditawarkan belum cocok atau sesuai. Yang kelima ada persetujuan, tanpa ada paksaan, jadi keduanya sama-sama saling mendapat keuntungan. Yang terakhir penutup, kan di awal udah basa-basi, jadi diakhiri dengan kalimat yang sesuai agar mendapat pesan yang baik. Terus yang keempat ada ciri-ciri. Yang pertama berupa dialog, tapi kadang ada yang berbentuk proposal, penawaran, tergantung konteks keperluannya. Yang kedua ada lawan yang diajak berdialog. Yang ketiga berupa kegiatan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Yang keempat muncul proses negosiasi karena ada beberapa perbedaan antara dua belah pihak. Yang kelima mendapat kesepakatan. Selanjutnya di sini ada kaidah pembahasaan. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan pastinya. Terus yang kedua itu bahasanya bersifat persuasif atau membujuk. Terus yang ketiga itu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu yang berisi informasi atau pernyataan. Terus yang keempat itu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang sudah dipahami. Kalimat kelima itu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Terus yang keenam itu berisi pasangan tuturan percakapan atau antara dua orang atau lebih. Terus yang ketujuh itu bersifat memerintah dan diperintah. Yang kedelapan itu menggunakan pronominal. Terus yang kesembilan itu menggunakan kalimat langsung. Terus selanjutnya di sini ada jenis teks negosiasi. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu teks negosiasi lisan. Teks negosiasi lisan itu berupa percakapan antara dua orang atau bisa disebut dialog. Terus yang kedua itu teks negosiasi gabungan. Teks negosiasi gabungan itu gabungan antara lisan dan tulisan. Yang ketiga itu ada teks negosiasi tulisan. Terus yang terakhir itu ada cara membuat teks negosiasi. Yang pertama itu tentunya dengan membuat persiapan dan perencanaan terlebih dahulu. Terus yang kedua itu menentukan tiap-tiap pihak yang akan melakukan teks negosiasi. Terus yang ketiga itu memilih suatu benda atau suatu hal yang akan dinegosiasikan. Terus yang keempat itu membuat suatu argumentasi untuk tiap-tiap pihak yang akan melakukan negosiasi. Terus yang kelima itu membuat bentuk percakapan tawar-menawar. Yang keenam itu membuat kalimat penutup yang dilanjutkan dengan menulis semua hal yang di atas itu berdasarkan struktur teks negosiasi. Terus yang ketujuh itu melakukan perkembangan terhadap kerangka konsep menjadi teks negosiasi. Jadi kami ingin memaparkan contoh teks negosiasi. Ini sebagai penjual, saya sebagai pembeli. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, murah. Boleh pulang nggak, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh pulang kan? Kan lagi musim barang 20.000 aja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh pilih sendiri ya, Bang. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Ya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh dipakai.
Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Bang. Iya, penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.